Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang mana insyaallah dengan kita berbanyak bersalawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, para subscriber, para netizen yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Walaupun sekarang ini Allah mengizinkan kita bertatap wajah lewat Dumai, namun insya Allah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan suatu saat nanti Allah akan pertemukan kita secara nyata. Amin Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah, yaitu Mbah Jambrong ya berarti ya, Mbah Jambrong. Tapi untuk kondisi waktu meninggal itu intinya secara tiba-tiba sahabat-sahabat, tapi lebih kejelasan kita nanya ke PRT-nya langsung. Intinya saya mewakili saudara dan keluarga Mbah Jambrong. Ya kalau misalkan untuk selama ini ketika kita buat tontonan ini Mbah Jambrongnya ada salah atau apapun itu ya, walaupun memang hal ini salah seperti yang sahabat lihat ya, tapi kita maafkan. Yang mudah-mudahan beliau itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan apa yang dilakukan di dunia ini mudah-mudahan Allah ampunin perbuatan dosanya dan terima semua amal ibadahnya. Insya Allah mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang baik di sana nanti. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini mengenai kronologi si Jambrong itu meninggal seperti apa, karena saya juga kaget sahabat-sahabat, karena informasinya dadakan sahabat. Jadi kita salawatan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nurin.
أنت مصباح صدوري يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام قبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا الله وإلى حسن أرواح جمرم بن عبد الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا Allah. Gimana Pak RT itu? Klarifikasi saya juga ya, walaupun dia tuh jahat gitu kan, tapi sedih juga gitu enggak. Gimana Pak RT? Maksudnya kejadian itu beliau tuh sampai menghembuskan nafas terakhir. Iya, Mas. Itu kejadian itu saya dampingi dia tuh Mas. Gini ya, posisi dia itu memang dikurung warga gitu kan, dikurung. Jadi dia minta tolong, ada warga sama warga dia minta tolong, minta panggilkan Pak RT. Rupanya kan sebelum dia mengembuskan napas terakhir tadi, banyak pesan yang disampaikan ya Mas. Ya salah satunya berterima kasih sama Mas Ri. Dia minta maaf, minta ampun gitu kan. Berterima kasih banyak dia telah mencabut ilmu-ilmunya katanya gitu kan. Membuang semua ilmu-ilmu jahatnya, dibuangnya sama Mas Ri. Ya dia minta maaf yang sebesar-besarnya sama Mas Ri. Terus sama Mbah siapa tadi nah dibilang Abah Husin lah. Abah Husin. Pokoknya sama semua lah, termasuk sama saya, sampai dia pun nangis. Saya di sini pun nangis Mas, nangis nengok dia gitu kan. Memang di situ ya kita awalnya kan dengan jahatnya dia, kayak mana jahatnya nggak bisa kita bilang lah, cirinya dia tuh apanya semua. Di situ dia bisa sadar juga, minta maaf sama semua. Sama saya dia nangis sambil berpegang tangan gini kan. Saya minta maaf Pak RT, minta maaf sama warga sini Pak RT. Saya telah menyadari dosa-dosa saya, kesalahan saya gitu kan. Kok memang ini ajal saya, ya saya terima gitu. Ini memang udah takdirnya gitu-gitulah dia Mas. Ya setelah itu udah dia meninggalkan, dia menyampaikan kalau antarkan saya ke keluarga saya, dikasih tahu semua apa tentang keluarganya gitu kan di mana-mana. Jadi udah setelah itu udah dia ngembuskan nafas terakhir, meninggal. Ya alhamdulillah warga tadi yang awalnya marah jadi ada simpati lah. Gitu kan. Jadi ada rasa simpatinya gitu kan. Ya, karena dia tahu untuk minta maaf sama warga pun dia bisa gitu kan. Jadi warga pun ya udahlah gitu kan. Namanya manusia juga pernah melakukan salah gitu. Ya sebelum apa itu ya warga juga mendoakan dia semua gitu sebelum dibawa ke kediamannya. Ya Masya Allah. Ya mudah-mudahan kan beliau ini kan husnul khotimah. Ya kita itu aja percaya aja. Ya kan dari itu kita udah mengetahui gitu kan. Bahwasannya sudah jelas-jelas yang hidayah Allah itu datang. Karena Allah itu ngasih hidayah itu nggak tahu kita jalannya seperti apa. Kita ini hanya wayang.
kita hanya ikuti aja skenario perjalanan dari Allah tadi gitu. Ya mungkin aja dengan kejadian ini ya beliau itu mendapatkan hidayah. Ya walaupun perjalanan ini kan perjalanan yang sangat buruk lah di mata manusia, ya. Apalagi terkhusus para netizen ini yang menonton. Ya mudah-mudahan netizen juga memaafkan kesalahan dari si Mbah Jambrong tadi. Tapi masya Allah saya mendengar tuh tersentuh, dan saya yakin Jambrong tuh husnul khotimah, sabar-sabar. Karena ya walaupun saya tidak tahu husnul khotimah seseorang, tapi dengan cara dia meminta maaf, dia ingat kesalahannya gitu. Sudah pasti dia tuh kan kalau dia mengingat kesalahan, dia tuh juga takut sama Allah dan dia tuh ingat Allah. Karena ketika umat Nabi Muhammad nih, intinya husnul khotimah itu dengan cara waktu di akhir hayat kita tuh mengingat nama Allah, mengingat kesalahan kita, minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Ya, tapi di sini kita berharap dan mendoakan mudah-mudahan Jambrongnya tadi itu husnul khotimah, diterima semua amal ibadahnya dan semua kesalahan, dosa, hilaf yang mana beliau itu naudzubillah mengaku Dajjal itu adalah sempurna gitu. Itu nggak percaya lagi sama namanya Tuhan. Tapi ya alhamdulillah, ya mungkin saja kemarin itu dia terpengaruh dengan hasutan makhluk yang namanya Dajjal tadi, sabar-sabar gitu. Gimana Pak RT? Jadi untuk jasadnya si Jambrong tuh udah serahkan gitu sama pihak keluarga. Udah diserahkan. Di situ tadi kan Mas, ya memang suasana tuh kan waktu pengantaran dia nih tadi, warga yang kemarin katanya mau bakarnya apanya, geram lah warga tadi kan. Ada sebagian warga saya lihat itu kan, ada yang nangis nengok dia gitu kan. Berarti kan sempat juga dia ngucapin 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Di situ ada juga warga yang ngebantu kan, istighfar, disuruh istighfar, berdoa gitu-gitu kan. Mau kita antarkan dia ke rumah sakit, maksudnya biar diobati apa, dia nggak mau gitu kan. Dia berterima kasih kepada warga-warga, minta maaf, minta ampun semuanya kepada warga. Jadi terakhir di situ yang tadinya warga tuh marah besar sama dia, ya semua jadi luluh, suasana pun jadi kayaknya adem, anyem gitu kan. Berarti di akhir hayatnya beliau tuh sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Iya. Itu sempat diucapkan dia itu. Di situ kan setelah itu ya udah dia nggak ada, warga sebagian nangis, ada yang nangis gitu kan. Kayaknya tuh kok macam sedih gitu kan. Karena itulah tadi. Jadi pelajaran. Terakhir kan jadi omongan sampai sekarang warga-warga kan. Itulah tadi, kita hidup ini jadi pelajaran. Iya. Kita harus ingat gitu kan. Kata warga-warga tadi. Ya itu tadi Pak RT ya. Yang juga manusia ini kita tidak tahu lubuk hati paling dalam. Karena hidayah ini kita tidak tahu. Bisa jadi perjalanannya ya buruk, tapi di akhir nanti Allah ngasih hidayah. Makanya lebih baik orang yang berbuat dosa ingat akan dosanya daripada orang yang memiliki ilmu, yang taat kepada agama namun sombong akan ketaatannya. Karena dulu iblis Allah turunkan dari surga dan jelas-jelas masuk ke dalam neraka kata Allah. Gara-gara apa? Gara-gara merasa dirinya itu sombong, seakan-akan paling taat kepada Allah Ta'ala. Karena pada masa itu ketika Allah ciptakan Adam, jadi Allah itu menyuruh iblis itu mengakui Adam ini lebih sempurna dari iblis. Namun iblis tidak mau mengakui bahwasanya Adam itu lebih sempurna dari iblis. Karena kesombongan itu, maka Allah memberikan iblis itu, menempatkan iblis itu di neraka. Makanya jangan sampai kita tuh tergolong umat Nabi Muhammad yang sombong akan ketaatan kita kepada Allah, yang sombong akan keimanan kita kepada Allah, seakan-akan kita yang paling beriman. Naudzubillah, itu tidak boleh. Jadi udah kita lurus-lurus saja gitu. Jadi segala sesuatu kita mengharapkan barokah. Jadi musuh jahat-jahatnya manusia pasti terletak iman di dalam hatinya. Nah itu. Jadi bagaimana kita berdoa, kita doakan sama orang tersebut, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Bukan kita mencaci. Kalau kita mencaci, apa bedanya kita dengan iblis? Kan gitu. Ya mudah-mudahan ya seperti di Pak RT bilang, saya juga Masya Allah, saya terharu juga gitu kan, mendengar kabar bahwasannya Jambrong itu di akhir hayatnya
mengucapkan kalimatul la ilaha illallah. Masya Allah. Luar biasa Pak itu. Jadi keluarga dia tuh masih punya keluarga tah? Ada, keluarganya ada gitu kan. Cuman dia memang belum beristri, belum berkeluarga, maksudnya orang tua dia tuh ada, abang kakak dia tuh ada. Dia cerita pribadi sama saya gitu. Dikasihnya alamat keluarganya apa ya semua gitu kan. Ya udah, jadi kan kita tahu kemana kita ngantar dia tadi. Warga tadi pun terlalu antusias warga bantu dia tadi nih gitu kan. Jadi kan saya tenangin di situ. Udah, dia udah minta maaf sama kita semua. Itu apa kita punya dendam lagi sama dia? Sekarang kita waktu kita tolong dia, masalah dia jahat sama kita, nggak usah kita inikan lagi. Jadi supaya pun kita doakan aja dia tenang di sana. Ya apalagi kan gini loh Pak RT, saya tuh juga ngerasa sedihnya gini. Saya tuh kan belum bisa melihat jasa dia di akhir pas masa-masa dunia terakhir inilah gitu kan. Karena Pak RT kan tahu kesibukan saya, apalagi kan saya kan ada jadwal ngisi pengajian dan gitu. Jadi ya memang di pas kondisi itu pula pas saya ngisi pengajian, makan Pak waktu Pak RT hubungi saya kan saya nggak ngangkat itu. Karena memang kondisi saya itu memang lagi ngisi itulah pengajian. pas baru dia meninggal itu kan saya nelpon Mas Ri. Rupanya kok nggak diangkat, nggak ada kabar. Mana cuman namanya sampai berapa kali panggilan nggak diangkat, udahlah mungkin lah lagi sibuk lagi apa. Saya pun juga lagi sibuk untuk ngurusi dia, bantu dia apa semua gitu. Sakit dah. Mungkin nanti kan sore tahap apa malamnya pasti kan Mas Ri ngangkat ya kan. Pokoknya betul inilah mangga Mas Ri saya dulu kemari. Ya, saya kira belum diantar jenazahnya itu belum diantarkan ke pihak keluarga. Karena memang tadi untuk sekarang ini memang Pak RT, saya kan di sini kan termasuk tokoh agama gitu kan, di tempat daerah sinilah gitu kan. Jadi kan kadang saya ini kan ngisi pengajian, kan tugas saya itu kan berdakwah. Jadi kalau misalkan gitu dakwah itu menjadi tanggung jawab saya gitu. Makanya kadang kalau misalkan pas posisi saya itu lagi ngisi pengajian, saya itu memang sengaja di silent WA-nya gitu. Jadi nggak bisa ngangkat karena masih pengajian posisinya gitu. Jadi Apa itu? jasa itu kapan pas berapa jam ke depan gitu, misalkan meninggal nih berapa jam ke depan waktu diantarkan? Itu sempat kita urus semua, kita mandikan. Itu permintaan dia Mas. Dia mau dibalut kain putih seperti orang mau naik haji itu. Gitu. Nah, jadi di situ kan sempat juga warga semua rame-rame kan, ibaratnya takjiah lah kok kita bilang itu kan. Melayat nengok dia gitu kan. Jadi ya selayaknya kayak mana orang meninggal gitu Mas kan. Dimandikan, didoakan semua baru. Bedanya ini kan bukan kita antar ke kuburan, ini kan kita antarkan ke kediamannya lagi gitu. Tapi Cuman dari kita doakan dulu. keluarga itu udah mengkonfirmasi bahwasannya jasanya itu udah dikebumikan. Udah dikebumikan. Hari itu juga yang lebih bagusnya lagi pun pas di hari Jumat pula dia. Wangi Mas, ini maaf ya kan, wangi mau katanya, itu benar. Itulah ceritaan warga sampai sekarang kan. Begitu jenazah dia tuh, ibaratnya kan kita ngangkat gini kan, jalan kita, warga tuh sampai sekarang ini bercerita, Pak RT kok wangi kali, apa dikasih minyak wangi kah, dikasih apa? Saya memang nggak tahu gitu kan. Tapi warga yang bercerita gitu. Wangi gitu jasanya tuh ya. Karena kan posisi waktu pengantaran jenazah itu kan saya di depan, nggak di belakang jenazah. Kalau di depan kayak mana kita mau mencium wanginya kan nggak tahu. Cuman ini masih warga-warga sini masih heboh lah gitu kan, karena Jambrong jahatnya kayak gitu, punya ilmu hitam, punya ilmu sihir, punya begini, punya begitu. Tapi jenazahnya bisa wangi ya, gitulah. Luar biasa itu Mas. Karena memang itu tadi Pak RT kan. Intinya Masya Allah luar biasanya gitu. Sampai memang bau harum gitu kan. Itu memang tanda-tanda husnul khotimah. Yang mudah-mudahan kita percaya ya Allah, mudah-mudahan Jambrong itu husnul khotimah. Itu berarti waktu pas dikuburkan pihak keluarga juga bilang gitu. Bahkan katanya awalnya itu kayak keluarganya dia tuh meyakini nih udah pasrah gitu karena kan dia syirik gitu ya. Gimana respon keluarga waktu pas dia meninggal? Tanggapan keluarga tuh gini Mas. Ya awalnya kan ya harusnya kan kita sebagai misalkan lah nih saya keluarganya gitu kan, dikabarkan kok misalnya adik saya meninggal apa pasti kan terkejut atau gimana gitu kan. Cuman keluarganya di sana cuman ngeresponnya tuh ya udah antarkan aja ke ini alamat yang ini gitu. Nggak ada respon yang bertanya kenapa kok bisa begini begitu.
cuman ya udahlah gitu, maksudnya ibaratnya macam udah pasrah gitu dengan tingkahnya dia tadi. Ya gini sahabat, kita doakan aja, kita kirimkan doa yang kita doakan di malam ini, mudah-mudahan Allah mengijabah apa yang kita doakan. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa likafatil anbiya'i wal mursalin syai'u lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila awliya Allah kutub rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddar syuruhul kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi khususan Jamrong bin Abdullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila niyatina fil zahirillahi ta'ala kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السعيد يا رب العالمين. اللهم يا الله ببركات نور نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, ya Allah, berikanlah ya Allah ampunan ya Allah kepada almarhum ya Allah Jamrong bin Abdullah ya Allah, yang mana ya Allah kami bersaksi ya Allah di akhir hayatnya ya Allah beliau itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik ya Allah, bahkan beliau bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, terangkanlah kuburnya ya Allah dengan cahaya nur kekasih Nabi Rasulullah ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah, terangkanlah kuburnya ya Allah. Ampunkanlah dosanya semasa hidup di dunia ya Allah. Ampunkanlah dosanya semasa hidup di dunia ya Allah. Terimalah amal ibadahnya ya Allah semasa hidup di dunia ya Allah. Tempatkanlah ia sebaik-baiknya ya Allah. Berikanlah tempat ia sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah, dibarakati nur Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah, terangkanlah kuburnya ya Allah. Berikanlah ia syafaat baginda Rasulullah ya Allah. Berikanlah ia syafaat baginda Rasulullah ya Allah. Allahumma ighfir li wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qubur. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu Pak RT, mau nanya waktu pas pengantaran itu Kami Mas, kendaraan apa? dia dinaikkan ke ambulan. Kalau kita panggilkan di sini kan namanya untuk pengurusan masjid adalah kendaraan ambulannya gitu. Ya itu pakai ambulan pribadi kita di sini. Jadi antusias warga tuh ya rame Mas, rame ngantarkan dia itu. Dengan senang hati warga tuh ngantarkannya tadi. Insya Allah.
Ya sahabat-sahabat, ini kita doakan yang mudah-mudahan Cambrong ini memang benar-benar bertobat. Ya saya yakin karena di akhir hayatnya itu aja, masya Allah, beliau itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan jasadnya itu banyak warga bersaksi, wangi harum sahabat, wangi harum bunga melati, masya Allah. Ya Allah, ya mudah-mudahan di akhir hayat nanti Allah memberikan hal yang sama apa yang Cambrong rasakan di akhir hayat nanti. Jadi pesan saya sahabat, dari sini bisa kita ambil pelajaran sahabat-sahabat. Jangan pernah kita mengkafirkan orang lain. Walaupun semasa hidup di dunia beliau itu siapapun lah, kita nggak usah merasa ini ahli maksiat, ini nanti bakal masuk neraka, ini bakal masuk neraka. Jangan. Lebih baik apabila kita melihat orang seperti itu, apabila teman kita ada yang seperti itu, saudara kita ada yang melakukan hal-hal maksiat, kita doakan, kita ingatkan, doakan. Jangan pernah kita hujat, jangan pernah kita pojokkan. Karena orang seperti itu, karena kurangnya iman di dalam hati dia, kurangnya siraman rohani, kurangnya siraman dakwah di dalam hati, di dalam kolbu dia gitu. Jadi kita doakan gitu. Karena manusia, letak iman seseorang tuh, manusia tidak ada yang tahu, Allah yang tahu. Dan kita tidak tahu kapan hidayah itu Allah datangkan, kapan hidayah itu Allah turunkan, kapan hidayah itu Allah berikan kepada hamba ini, kita tidak tahu. Jadi pesan saya, ya apabila kita melihat seseorang, melihat orang lain yang melakukan hal yang lari dari ajaran Gusti Allah, yang lari dari ajaran yang Kanjeng Nabi, kita doakan, kirimkan Fatihah, mudah-mudahan saudara kita tersebut Allah berikan hidayah, Allah turunkan hidayah supaya kembali ke jalannya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua adalah umat akhir zaman yang telah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah, yang mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala, yang mana mudah-mudahan kita semua adalah umat yang suka mengingatkan dalam hal kebaikan. Jadi kita tuh memang ditugaskan berdakwah. Jadi dakwah itu tidak mesti kita ceramah di masjid, enggak. Hal kebaikan yang kita sampaikan kepada saudara kita, hal kebaikan kita sampaikan kepada orang, itu juga dakwah. Intinya hal kebaikan yang terucap dalam mulut kita, yang kita sampaikan itu kebaikan, maka itu sudah disebut dakwah sahabat. Jadi apabila kita berdakwah, mengharapkan barokah dari Allah Ta'ala, maka akan Allah berikan barokah. Apalagi dakwah ini kita akan meneruskan perjuangan Kanjeng Nabi dalam berdakwah. Kita menyampaikan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi, maka di akhir nanti Rasulullah akan memberikan kita syafaat dengan kita melanjutkan menjalankan perjuangan Rasulullah. Saya Al-Fakir Masri, ini mohon maaf sahabat karena lightingnya mati. Ini saya Al-Fakir Masri mengucapkan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wa salawat, tinggalkan maksiat, jadi salat ke Rasulullah. Salam sayangku buat semuanya.